Halo semua, kembali lagi di Kamar Film. Gimana kabar kalian? Di sore hari yang enaknya ngopi ini, saya akan membahas sebuah film dari Amerika dengan genre science fiction berjudul Beyond Skyline. Beyond Skyline. Film berdurasi 1 jam 45 menit ini disutradarai oleh Liam O'Donnell dengan beberapa pemain seperti Frank Grillo, Iko Uwais, Bojana Novakovic, Johnny Waston, dan juga Pamela Chen. Sebenarnya ini adalah sequel dari film pertamanya yang berjudul Skylines pada tahun 2010, tapi tenang saja jika kalian belum menonton film pertama, film kedua tidak jadi masalah untuk kalian. By the way, ini adalah konten spoiler, jadi apapun ditanggung penumpang ya. Oke, daripada banyak cincang, welcome to Beyond Skyline. Film dibuka dengan seorang perempuan sedang dibawa ke suatu tempat. Terlihat perempuan itu terluka parah. Siapakah dia? Nanti terjawab akhir film. Scene melompat ke sebuah mobil yang ditumpangi oleh seorang polisi bernama Mark Coley. Dia terlihat masuk ke sebuah kantor polisi dan bertemu dengan Garcia. Ternyata Mark ke kantor tersebut untuk mengambil anaknya yang bernama Trent. Dari percakapan mereka berdua, ternyata Trent ini membuat sebuah tindakan kriminal yang mengharuskan nginep sehari di hotel besi. Mark dan Trent pun pergi dari kantor tersebut dan masuk ke mobil Mark. Terlihat di sana hubungan keduanya kurang harmonis. Dikarenakan aki mobilnya soak, mereka pun menuju ke kereta bawah tanah untuk pulang. Di dalam kereta, keduanya masih saling bercakap-cakap. Ternyata alasan Trent masuk penjara adalah karena menghajar pria yang menghinanya sampai rahangnya patah. Di tengah percakapan hangat ayah dan anak itu, terjadi sebuah turbulensi yang menyebabkan kereta mereka berhenti di tengah jalan. Maksud saya rel. Seperti dugaan kalian, hal itu dikarenakan ada sebuah kapal alien yang turun. Kapal alien tersebut mengeluarkan sebuah cahaya biru. Scene kembali lagi ke gerbong kereta. Mark pun menuju ke petugas wanita yang bernama Audrey dan menanyakan apa yang terjadi. Audrey mengatakan bahwa dayanya mati dan butuh beberapa menit lagi sampai sistemnya kembali hidup. Audrey terus mencoba untuk menghubungi pusat tapi belum ada jawaban. Goncangan pun terjadi lagi. Audrey sebagai petugas memerintahkan penumpang untuk duduk kembali. Audrey kembali menghubungi pusat dan terdengar sebuah perkataan, "Jangan tatap cahayanya." Setelah kata-kata itu, komunikasi terputus. Goncangan terjadi lagi. Karena Mark sudah mangkel, akhirnya dia berniat untuk keluar dari kereta tersebut diikuti dengan penumpang yang lain. Scene berganti ke Garcia yang habis MCK di kantor. Heran karena kondisi kantor yang sepi. Rombongan Mark pun sampai di sebuah stasiun. Terlihat semua penduduk yang melihat ke cahaya biru menuju ke kapal alien. Kayak terhipnotis gitulah. Mengapa sang kakek veteran tidak? Hal itu dikarenakan dia tidak bisa melihat. Trent yang anaknya kepoan malah penasaran sama cahaya biru. Padahal sudah diperingatkan untuk tidak menatapnya. Namanya juga baik ya. Di kantor polisi, Garcia mengambil sebuah shotgun untuk berjaga-jaga. Saat Trent dekat dengan cahaya biru tersebut, ada seorang wanita yang melihat ke arah tersebut dan seperti terhipnotis menuju ke kapal alien. Trent yang awalnya ingin menolong malah ikut-ikutan terhipnotis cahaya biru. Beruntung sang ayah dapat menangkapnya, tapi tidak dengan wanita yang tadi. Dia tetap tersedot menuju ke kapal alien. Setelah kapal alien yang tadi selesai memukul seorang orang, dia lalu menembakkan cahaya biru. Trent dibawa lagi ke dalam stasiun, lalu menuju ke terowongan bawah tanah. Di sana, Trent kembali sadar dari pengaruh hipnotis alien. Di terowongan bawah tanah, Mark kembali lagi bertemu dengan Garcia. Garcia menceritakan apa yang dilihat lalu memberikan pistol ke Mark. Mark dan kawan-kawan pun kembali bergerak menuju barat untuk meminta pertolongan militer. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah stasiun pelayanan. Mark mengintip dari sebuah lubang jalan dan terlihat ada peperangan antara pihak militer dengan alien. Saat Mark memperhatikan honky-tonk yang dibawa mbak-mbak admin berbunyi, dia langsung meminta penyelamatan. Tapi hal itu tidak memungkinkan. Mereka disuruh untuk menuju ke pelabuhan Pangkalan H yang ada di kota. Kembali lagi ke pertarungan alien versus manusia. Karena perbedaan kekuatan, militer pun kalah. Saat detik-detik tabrakan pesawat, militer menembakkan sebuah misil yang menyebabkan kapal alien hancur beserta dengan kotanya. Mengetahui posisinya tidak aman, Mark dan kawan-kawan pergi menjauh dari terowongan. Tapi naas, ada beberapa teman mereka yang tidak terselamatkan. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah jalan yang berlubang akibat misil tadi. Namun tiba-tiba ada sebuah tentakel alien yang menyerang dan mengambil Garcia. Alien itu lalu kembali mengeluarkan cahaya biru dan lagi-lagi Trent kena beban. Mengetahui anaknya yang ada dalam bahaya, Mark mengambil sebuah shotgun dan menembak alien tadi sampai mampus. Lalu mengeluarkan Garcia yang ada di dalamnya. Namun tiba-tiba lagi, alien tersebut ternyata belum meninggoy. Dia mengambil otak dari maba admin polisi. Mereka semua pun manjat ke atas jalan menggunakan mobil. Namun saat giliran Mark, kakinya tertangkap. Audrey memberikan flare ke Mark dan dia memasukkan flare tersebut ke dalam tangki bensin mobil. Dan seketika mobil itu meledak bersama dengan alien tadi. Saat mereka di atas, terlihat kapal alien yang tadi hancur kembali lagi ke bentuk semula.
mereka pun berlari untuk menyelamatkan diri. Terlihat ada alien besar yang turun, namun karena badan Garcia yang juga besar, dia tidak dapat berlari dan memutuskan untuk mengulur waktu agar Mark dan kawan-kawan bisa kabur. Namun sayang, penguluran waktu Garcia hanya sedetik saja. Dia tewas diambil alien. Saat Mark dan kawan-kawan sudah sampai pelabuhan, terlihat ada 3 heli yang akan menjemput mereka. Namun sayang, lagi-lagi ada alien besar yang menghadang mereka dan menghancurkan heli penyelamat. Satu persatu dari rombongan Mark dibawa ke atas kapal alien tersebut. Ternyata di kapal alien yang besar tersebut dikendalikan oleh satu alien kecil, dan dia adalah bos alien tersebut. Dirasa sudah menjaring banyak ikan, kapal alien tersebut pun akhirnya pergi. Scene berganti ke Mark yang ada di dalam kapal tersebut dengan banyak manusia. Ternyata alien tersebut menangkap manusia untuk diambil otaknya. Saat alien tersebut ingin mengambil otak Trent, Mark dengan sigap menembaki alien tersebut. Karena mengetahui ada sesuatu hal yang tidak beres di kapalnya, alien tersebut membuka sebilah katup yang dimana jika ia terbuka maka orang-orang akan tersedot di sana. Audrey dan Trent tersedot tapi tidak dengan Mark. Dia ingin diambil otaknya, tapi juga namanya pemeran utama Mark bisa bebas dari alien tersebut dan tercebur ke sebuah saluran pembuangan. Saat Mark akan terjatuh, kakinya menancap ke sebuah benda yang membuat Mark selamat. Terlihat kapal alien tersebut menyerang sebuah bandara. Mark pun sekarang sudah kembali ke dalam kapal alien. Saat melihat keadaan sekitar, Mark menemukan otak manusia yang diambil oleh alien tadi, gunanya untuk menghidupkan sekumpulan alien lain atau alien budak. Mark jalan-jalan santuy di kapal alien tersebut dan menemukan banyak bangkai manusia di sana. Dan tiba-tiba ada alien pengambil otak yang akan menyerangnya. Tanpa diduga, Mark dibantu oleh seorang alien di sana. Merasa aman dengan alien tadi, Mark pun mengikutinya. Scene berganti ke Trent, Audrey, dan Serge yang tergantung. Trent mengambil suara yang dibawakan Audrey dan menyalakannya. Scene kembali ke Mark dan alien baik tadi. Dia meminta untuk diantarkan ke anaknya yang masih hidup. Tapi alien tadi malah membakar luka tusuk dari Mark. Alien itu menuntunnya ke sebuah wanita hamil yang akan melahirkan. Namun ada hal janggal di sini. Wanita tersebut harusnya melahirkan 6 bulan lagi. Wanita itu pun mengatakan ke Mark jika saat dia menatap cahaya biru, kandungannya menjadi lebih cepat tumbuhnya. Usut punya usut, ternyata alien baik yang tadi adalah pasangannya. Jadi cara untuk membedakannya adalah jika alien tersebut mata yang berwarna merah, artinya pikirannya masih yang dulu. Jika yang biru, otaknya kancut. Cut. Jika biru sudah tidak, oke kancut. Otaknya dicuri dan dimasukkan ke mesin alien, tetapi pikirannya tidak berubah seperti yang lainnya. Mark pun membantu persalinan bayi tersebut. Di sini kita menamainya Jarod saja ya, biar gampang. Scene berganti ke Trent dan Audrey. Audrey bisa lepas dari sana dan mencoba berayun mencari tempat yang aman. Di sisi lain, Mark berhasil membantu persalinan bayinya, tapi naas, ibunya tidak dapat tertolong. Mark dengan Jarod pun membuat sebuah kesepakatan. Jika ia membantu Mark menemukan anaknya, bayi dari Jarod tersebut akan Mark urus. Dilah mereka berdua. Mark dengan Jarod pun pergi, namun sepertinya ada yang tidak beres dari bayi tersebut. Audrey sekarang sudah aman, giliran Trent berayun. Babu alien yang lain menemukan sesuatu yang tak beres dengan mayat perempuan hamil tadi. Mereka sadar jika bayinya sudah diambil. Mereka pun mencari bayi tersebut. Singkat cerita, Jarod mempersenjatai Mark dengan senjata alien. Di sini terlihat rencana Jarod yang akan meledakkan kapal alien tersebut dari dalam. Jarod pun memberitahukan keadaan Trent. Namun saat itu terjadi, datang sebuah alien yang akan mengambil bayi tersebut. Jarod pun membuka sebuah lift tapi versi alien. Sampailah Mark ke tempat anaknya. Dia meletakkan bayi tersebut dan akan membantu Trent. Namun saat akan menolongnya, ternyata alien mulai mengambil otak manusia-manusia yang tergantung satu demi satu. Trent berayun ke arah Serge berniat untuk membantunya, tapi sayang Trent di sini mati, terambil otaknya. Giliran Audrey yang sekarang akan diambil otaknya, tapi bisa diselamatkan oleh Mark. Di sisi lain, Jarod kalah bertarung. Alien yang mengincar bayinya pun menuju ke arah Mark. Sampailah dia kan. Senjata alien yang tadi digunakan sekarang sudah habis masa berlakunya, jadi tidak bisa digunakan lagi. Saat alien tadi ingin mengambil bayinya, Serge ditumbalkan di sini. Selagi Serge ditusuk, si Audrey mengambil bayinya. Di sini, Mark pun akan berdoa dengan alien tadi. Tapi rencana Jarod untuk meledakkan pesawat tadi berhasil. Jadilah kapal alien tersebut oleng dan menuju ke sebuah perkampungan. Alien yang mau ngambil tadi kemana? Mati tertimpa tangga. Di sana terlihat ada dua orang yang memakai helm sedang memperhatikan pesawat alien yang jatuh, dan juga ada sekumpulan orang yang menghalau alien masuk desa. Saat dua orang yang tadi memperhatikan pesawat yang jatuh, muncul Pak Ogah menyerang mereka. Tapi yang cowok dengan mudah mengalahkannya. Mereka adalah sepasang kakak beradik. Scene berganti ke Mark dan Audrey dengan si bayi. Mereka pun keluar dari sana dibarengi dengan Serge yang sekarat. Ternyata alien yang tadi belum mati guys. Terlihat perempuan yang tadi bernamakannya mengambil sebuah benda alien dan memasukkannya ke dalam tasnya. Alien yang belum mati tersebut kembali memperbaiki pesawatnya. Terlihat di sana rombongan Mark dan juga pria helm bertemu.
Mereka pun dibawa ke sebuah persawahan. Entah mengapa mereka gelut di sini. Namun saat mereka gelut terlihat ada polisi yang berpatroli. Tapi sepertinya mereka tidak berkawan dengan polisi tersebut. Diketahui ternyata mereka di sini ada di Laos dan orang yang memakai helm tadi adalah Sua dan Kanya, pejuang yang bergerak di dalam tanah. Di saat api unggun, Mark menjelaskan kepada Sua dan Kanya perihal masalah alien. Di dalam kapal alien tersebut hanya terdapat satu alien yang asli, sisanya adalah alien budak. Para alien budak dasarnya masih memiliki pikiran sendiri. Nah, di sini Mark akan mencari tahu bagaimana caranya para alien budak tersebut pikirannya bisa terbebas. Saat pagi menjelang, Mark dikejutkan dengan seorang polisi yang menodongkan senjata padanya. Sua dengan sigap menembak polisi tersebut dan menjadikannya sandraan. Jika kalian bingung mengapa bayinya tumbuh cepat, hal itu dikarenakan dia bukan bayi biasa, seperti bayi kebanyakan. Mereka semua pun akhirnya menuju ke markas Sua yang ada di Candi Sua. Cari Prambanan ya kalau di real life. Di sana, Mark bertemu dengan seorang kawan yang bernama Harper, seorang dokter di sana. Sua memasukkan polisi tadi ke dalam penjara. Harper memeriksa keadaan bayi tadi yang sekarang sudah seperti anak berusia 3 tahun. Pada saat pemeriksaan, Sua menginterogasi Mark soal bayi yang dibawanya, tapi Mark enggan memberitahu. Harper mengetes darah bayi yang tadi dan ternyata berbeda dengan manusia kebanyakan. Saat Harper serius meneliti, si Kanya nyosor dari belakang dan memberikan benda alien yang tadi. Harper mengatakan bahwa bayinya seperti bukan manusia. Kanya langsung menuju ke arah Audrey dan berniat mengambil bayinya. Hal itu dihentikan oleh Sua dan Mark. Akhirnya, Mark memberitahu semuanya tentang bayi tersebut. Dari bukan bayi biasa sampai bayi tersebut kemungkinan bisa menjadi alat yang akan membantu mereka. Kita sekarang balik lagi ke Harper. Dia mengatakan bayi itu butuh transfusi darah karena pertumbuhannya yang tidak normal. Mark pun mendonorkan darahnya. Scene sekarang berganti ke wanita yang ada di awal film tadi. Kita kembali lagi ke Harper. Ia menjelaskan bahwa benda yang dibawakannya tadi bukanlah telur, melainkan peluru pengendali pikiran. Dan biru-biru tersebut adalah darah dari alien yang ternyata cocok dengan DNA manusia. Tapi ternyata darah anak yang tadi bisa menjadi penawar bagi mereka yang terpengaruh. Jadi rencana mereka di sini yang mengisi peluru tadi dengan darah anak tersebut dan menembakkannya menggunakan meriam yang ada di pesawat alien untuk menyadarkan orang yang terpengaruh. Sang alien sekarang pergi menggunakan pesawat yang kecil. Di tempat Sua, mereka membekali Mark dan kawan-kawan dengan persenjataan. Sua pun memerintahkan Kanya untuk memasang jebakan di lembah dengan Audrey. Di tempat Harper, mereka sudah berhasil membuat serum dan akan disuntikan. Saat Kanya dan Audrey memasang jebakan, mereka berpapasan dengan sebuah alien besar. Kanya sudah diperintahkan untuk kabur tetapi dia malah melawan. Berlarilah Kanya ke ladang ranjau. Alien tersebut pun menginjak sebuah ranjau dan meledak. Belum mati, Kanya mundur ke belakang dan sayangnya ia menginjak sebuah ranjau. Kanya pun mengorbankan dirinya sendiri. Alien tadi masih mencari keberadaan bayi Jarod dan menemukan markas rahasia Sua di Candi Siwa. Anjay. Mark pun meminta penyuntikan dari Sua dan akan menuju ke kapal alien. Di markas, Sua dan kawan-kawannya memasang jebakan. Audrey mempermasalahkan Mark yang pergi sendirian, tapi tekad Mark sudah bulat. Di luar sana, para alien sudah mondar-mandir di candi. Terlihat ada prajurit Sua yang berjaga di pintu masuk dan meledakkan dinamit untuk menghalau alien. Tapi hal itu sia-sia, para alien tetap bisa masuk ke dalam. Sua memblok jalan masuk menggunakan jerigen yang berisi minyak tanah, tapi malah aliennya muncul di belakang Sua dan kawan-kawan. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Kawan Sua mati satu persatu, tetapi tidak dengan Sua. Dia membakar alien tersebut dan akhirnya dia pun mokat. Aliennya lihat prajuritnya yang tidak becus, aliennya asli pun turun tangan. Sini berganti ke Mark yang berhasil masuk ke kapal alien tersebut. Di penjara, Sua membebaskan Maddox dan memberikannya sebuah parang. Di dalam candi, Harper yang kehilangan kekasihnya jadi galau. Sua yang datang memberikannya sebuah pistol dan mereka semua pergi dari sana. Mark sekarang sudah sampai di Meriam. Tapi saat dia menunggu bola-bola ubi jatuh, ada alien budak yang menyerangnya. Di luar candi, Harper dan kawan-kawan dihadang oleh alien besar. Saat akan dilempar, cincin Mark jatuh dan membuat budak alien yang adalah Trent rada tersadar. Sekarang suasana candi sudah kacau balau. Para budak alien menyerang mereka semua. Harper tewas saat akan menolong Audrey. Sen sekarang ke Mark yang berhasil menyedihkan darah ke bola-bola ubi dan seketika bola itu menjadi merah yang menandakan bukan terisi oleh darah alien lagi. Mark melemparkan bola tersebut dan seketika Trent tersadar kembali. Mengetahui ada yang salah dengan kapalnya, alien tersebut mencopot meriam dan membuangnya. Mark pun terlempar keluar dan bergabung dengan yang lainnya untuk melawan alien. Pertarungan terlihat dimenangkan oleh Mark dan kawan-kawan sampai alien besar akan menyerang mereka. Tiba-tiba ada alien besar yang dimana itu Trent melindungi mereka. Namun ternyata Trent masih noob, dia kesulitan melawannya. Melihat anaknya yang kesulitan, Mark membantu Trent dengan menembakkan bazooka ke arah alien besar.
Sua dan kawan-kawan masih bertarung dengan percilan alien. Di sini, Madok terbunuh dengan tangan dan kakinya ditarik sampai putus. Udah kayak belalang, anak yang tadi sekarang menuju ke meriam dan mengaktifkannya kembali. Tren pun menggunakan meriam tadi untuk menjadi senjatanya dan menembakkannya ke arah alien tersebut dan membuatnya tewas seketika. Meriam yang menjadi penawar itu pun membuat semua alien kembali ke pikiran mereka semula. Mereka memenangkan perang tersebut dan menamai anak kecilnya Rose, yang dimana ia adalah wanita yang kita lihat tadi waktu awal film. Masih ingat kan? Sekarang umat manusia tidak lagi bertahan, tapi berperang dengan mereka, dan film pun selesai. Pada akhir film ditayangkan bloopers atau behind the scene pembuatan film tersebut dan sangat menghibur. Rating dari Beyond Skyline di IMDb adalah 5.3 atau 53. Sebenarnya banyak yang protes soal Candi Prambanan yang diganti nama menjadi Candi Siwa. Tapi menurut saya hal itu tidak terlalu bermasalah karena di sini ada dua aktor besar Indonesia yang berperan. Salah satunya Iko Uwais yang berperan cukup sentral pada film ini. Film dengan budget yang katanya tidak terlalu besar ini mampu menghadirkan efek-efek CGI yang mampu memanjakan mata. Waktu final battle di Candi Prambanan pun digarap dengan cukup baik. Koreografi di sini yang juga dipimpin oleh Iko dan Kang Yayan pun seperti biasa memuaskan penonton. Ternyata guys, setelah film ini ada lanjutannya loh. Film yang berjudul Skylines pakai S yang dirilis pada tahun 2020 menjadi lanjutan dari Beyond Skyline. Sayangnya Iko Uwais tidak berperan lagi di sini. Nah, gimana nih tentang Beyond Skyline? Menurut kalian memuaskan atau tidak? Oh iya, bagi kalian yang mau request film untuk diceritakan kembali, tulis di komen bawah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan kita bertemu lagi di cerita ini film selanjutnya. Bye. Dan menembakkannya ke arah saat akan dilempar, cincin Mark jatuh dan membuat budak alien